Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Sudahkah kalian mencuci tangan hari ini dengan menggunakan sabun? Jika sudah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan melindungi kita dari bahaya COVID-19 di masa pandemi sekarang ini. Berdoa mulai. Let's have a bit of fun till I downfall. Nah, adik-adik, kali ini Pak Fajar akan mengajak kalian belajar tentang kegiatan ekonomi, sumber daya alam, dan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Hai adik-adik, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, baik di desa maupun di kota, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan proses mengeluarkan hasil suatu barang atau menciptakan benda baru. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, tujuan produsen memproduksi barang antara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara, dan meningkatkan sumber devisa negara. Nah, itu tadi tentang materi kegiatan ekonomi produksi. Sekarang kita ke materi kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi merupakan penyaluran, baik berupa pembagian atau pengiriman barang hasil produksi kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, dalam distribusi ada sistem distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung merupakan proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung merupakan proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara atau pedagang. Tadi sudah dijelaskan tentang kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Nah, sekarang kita akan ke materi berikutnya, yaitu kegiatan ekonomi konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian hasil produksi barang atau jasa, antara lain dapat berupa bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, tujuan konsumen mengkonsumsi barang atau jasa antara lain untuk mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap dan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Hai adik-adik, bagaimana? Sudah mengerti tentang kegiatan ekonomi? Nah, sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam ada dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya ada ayam, sapi, ikan, padi, jagung, kayu, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada air, sinar matahari, udara, dan bahan tambang, dan sebagainya. Dan itu, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam masih bisa dibagi menjadi tiga, antara lain
ada sumber daya alam dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam kekal. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang bersifat bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya berbagai macam hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang bersifat akan habis dan tidak mungkin dibuat kembali sehingga jumlahnya terbatas. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan sebagainya. Nah, sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang bersifat tidak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya air, udara, sinar matahari, angin, panas bumi, dan sebagainya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dapat berupa ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Nah, sekarang tibalah pada tahap kesimpulan. Kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan tadi adalah ada 3 unsur dalam kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan sumber daya alam itu ada 2 jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui, sumber daya alam tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam kekal. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam antara lain ada pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Pak Fajar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.